Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah cerita yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang bangsal isolasi di sebelah rumahku. Halo gengs, pernah kebayang gak sih tinggal di rumah yang ternyata tetangganya bangsal isolasi rumah sakit? Nah, cerita ini tentang Sarah, seorang cewek yang dipindah tugaskan di cabang baru perusahaannya di kota kecil yang gak pernah dia datengin sebelumnya. Awalnya semuanya biasa aja, tapi siapa sangka rumah baru yang kelihatannya oke banget itu malah jadi awal dari hal-hal yang bikin dia merinding setengah mati. Sarah mendapat rumah di sebuah komplek perumahan yang strategis banget. Dekat pusat kota, harga sewa yang masuk akal, dan yang paling penting lokasinya enak. Tapi ada satu hal yang diabaikan. Rumah itu persis di belakang bangsal isolasi rumah sakit. Ya, tempat yang biasanya buat pasien penyakit menular. Di hari pertama pindahan, Sarah ngajak dua sahabatnya, Meli dan Yuyun, buat bantuin beres-beres barang. Mereka memang lagi nyari tempat tinggal sementara juga di kota itu, jadi sekalian saja nginep bareng gitu. Dari siang sampai sore mereka sibuk banget pindahin barang-barang dan mulai bikin rumah itu terasa lebih hidup gitu. Pas semua beres, mereka mikir buat keluar cari makan malam, plus stok cemilan buat begadang nanti malam. Habis maghrib, berangkatlah mereka bertiga sambil excited banget gitu nyobain makanan-makanan lokal. Ya keliling-keliling kota baru, ya jalan-jalan aja gitu pas malam-malam. Nah, pas pulangnya, suasana tiba-tiba berubah. Rumah yang tadi siang merasa biasa saja, sekarang terasa lain. Lampu depan yang mereka nyalain sebelum mereka pergi malah mati. Tadi lampu depan nyala kan? Sarah nanya sambil berusaha sounding santai gitu. Meli yang biasanya cuek langsung jawab, "Ya, tadi jelas nyala loh, tapi mungkin kali aja itu lampunya yang mati." Mereka cek keadaan sekitar sambil tetap feeling gak enak. Pas masuk rumah, mereka makin merinding. Saklar lampu yang di ruang tamu yang jelas-jelas tadi di posisi on, sekarang kayak ada yang mindahin ke posisi off. Ya kan, yang namanya juga kalau kita nyalain lampu kan di on kan. Tapi pas mereka pulang itu malah di posisi off. Artinya ada yang ngematiin itu lampu. "Serius deh, tadi kalian matiin lampu ya?" Yuyun nanya sambil ngetes saklar lagi. Dan bener, lampunya nyala normal. Sarah dan Meli menggelengkan kepalanya, tanda bukan mereka yang matiin saklar. Meli bergumam pelan, "Kalau bukan kita, terus siapa dong yang matiin?" Sarah berusaha bikin suasana gak terlalu creepy. "Mungkin kita lupa kali, tadi kan capek banget habis beres-beres." Dia juga gak yakin dengan kata-katanya sendiri sebenarnya. Malam itu, mereka bertiga duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri, bikin teh, duduk di ruang tengah sambil ngobrol biasa. Tapi perasaan gak tenang terus menempel. Sarah yang duduk dekat jendela tiba-tiba ngerasa ada yang gerak di luar rumah, arah bangsal isolasi. Lo lihat deh keluar. Di luar ada sesuatu nggak?" tanya Sarah sambil ngintip ke arah jendela. Meli dan Yuyun langsung nengok barengan, tapi nggak ada apa-apa, hening. Tapi justru karena hening itu, mereka bisa dengar suasana yang bikin bulu kuduk makin berdiri. Kayak ada suara langkah pelan, menyeret di lantai, dan datangnya dari arah dapur. "Mel, lo tadi ninggalin sesuatu di dapur nggak?" tanya Yuyun dengan suara pelan. Meli cuma geleng kepala, mukanya udah pucat.
Ketiganya memberanikan diri buat cek ke dapur, tapi pas mereka sampai di sana, gak ada siapa-siapa. Semuanya kelihatan normal. Tapi tiba-tiba ada bau aneh yang menyeruak. Bau yang menyengat kayak campuran antara darah sama sesuatu yang membusuk gitu. Meli cuma geleng kepala, mukanya udah pucat. Ketiganya memberanikan diri buat cek ke dapur, tapi pas mereka sampai di sana, gak ada siapa-siapa. Semuanya kelihatan normal. Tapi tiba-tiba ada bau aneh yang menyeruak. Bau yang menyengat kayak campuran antara darah sama sesuatu yang membusuk gitu. Mereka pun cepat-cepat kembali lagi ke ruang tamu untuk ngobrol-ngobrol, menganggap bau itu mungkin dari bau bangkai yang ada di luar sana. Tak berapa lama, Yuyun mulai ngantuk dan ngelirik ke arah jam. Suasana nyaman itu tiba-tiba berubah. Di tengah keheningan, mereka dengar suara samar tapi jelas banget. Kayak ada suatu ketukan yang pelan gitu. Kayak ada yang gedor-gedor lemari kayu di kamar utama. Shh, kalian dengar nggak suara itu? Yuyun berbisik sambil melirik ke arah kamar. Wajahnya tegang. Sarah cuma tersenyum kecil, berusaha bikin suasana lebih santai. Ah, paling cicak Yun. Suara cicak kan emang gitu. Yuyun ketawa kecil, tapi dari mukanya masih kelihatan ragu. Iya kali ya. Akhirnya dia bangkit dan pamit ke kamar sebelah ruang TV. Gue dulunya udah ngantuk banget nih. Setelah suara aneh yang mereka dengar tadi, Sarah dan Meli berusaha santai. Mereka duduk-duduk di sofa, nonton TV sambil ngemil. Walaupun sebenarnya otak mereka tuh nggak benar-benar fokus ke acara TV loh. Tapi ya udah, daripada mikirin hal-hal yang aneh, mendingan pura-pura cuek aja. Tiba-tiba Meli berdiri sambil nahan perut. Sar, gue ke kamar mandi dulu ya. Gue kebelet nih. Sambil berlari ke arah kamar mandi. Tiba-tiba ada suara jeritan nyaring yang bikin Sarah langsung melompat dari sofa. Meli, lo kenapa? Dia pun langsung lari ke arah kamar mandi. Begitu sampai, Sarah melihat Meli berdiri di depan pintu kamar mandi. Tubuhnya kaku kayak patung. Matanya melotot dan wajahnya pucat banget. Kayak darahnya mendadak hilang semua gitu. Sarah nyentuh bahunya pelan. Mel, lo kenapa sih? Lo lihat apaan di dalam? Tapi Meli gak ngomong apa-apa. Bibirnya gemeteran. Kayak semua kata yang mau dia keluarin nyangkut di tenggorokan. Meli, jawab gue dong. Sarah mulai panik, tapi dia sadar temennya beneran ketakutan. Akhirnya dia gandeng Meli balik ke rumah tengah. Ke ruang tengah. Meli duduk di sofa sambil gemetaran, mukanya gak berubah. Sarah buru-buru ngasih segelas air. Setelah beberapa teguk, Meli akhirnya ngomong. Tapi suaranya pelan banget, kayak bisikan gitu. Sar, anterin gue keluar dari rumah ini dong. Sekarang juga, gue nggak mau di sini. Sarah bingung. Mel, lo ngeliat apaan emangnya sih? Cerita dulu deh ke gue. Tapi Meli cuma menggeleng pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Gue nggak mau, Sar. Gue nggak mau, gue mau pergi. Sarah mencoba berpikir untuk logis. Mel, ini udah malam loh. Lo mau kemana emang? Gue juga kan gak mungkin ninggalin Yuyun sendirian di sini. Meli nangis kecil tapi tetap bersikeras. Gue gak peduli, Sar. Pokoknya gue mau keluar sekarang. Akhirnya Sarah ya mau tidak mau harus telepon Dina, teman mereka yang tinggal nggak terlalu jauh sih dari tempat itu, untuk minta tolong buat nampung Meli sementara. Begitu ojek yang Sarah pesen datang, Meli langsung cabut ninggalin Sarah sama Yun di rumah itu. Tapi setelah Meli pergi, suasana rumah berubah total. Sarah nggak ngerti kenapa, tapi hawa di ruang tengah jadi makin dingin. TV yang tadinya dia nyalain tiba-tiba mati sendiri, nggak ada sinyal gitu. Dan entah kenapa Sarah ngerasa kayak ada yang ngawasin dari pojok ruangan. Tapi tiap kali dia nengok nggak ada apa-apa. Nah, lama-lama karena nggak kuat sama rasa gelisah yang makin jadi, Sarah akhirnya mutusin buat pindah tidur ke kamar sebelah bareng Yuyun.
Dia nyalain lampu kamar, mastiin semua nyaman sebelum akhirnya meringkuk di sebelah Yuyun dan yang lagi tidur terlelap. Nah, besok paginya di kantor, Sarah sama Yuyun udah gak tahan buat nyamperin Meli. Mereka nemuin dia lagi duduk di mejanya, kelihatan sibuk, tapi mukanya masih tegang, kayak kurang tidur semalaman. Sarah duduk di depan Meli sambil narik napas. "Mel, gue gak mau maksa lo, tapi lo beneran bikin gue penasaran banget. Semalam lo kenapa sih? Kok panik banget kelihatannya?" Meli ngangkat kepalanya pelan, matanya sayu, tapi di situ ada jejak ketakutan yang masih nempel. Dia ngusap wajahnya kayak lagi berusaha buat ngumpulin nyali. "Sar, gue gak bakal balik ke rumah lo lagi deh. Gue udah mutusin itu, gak bakalan gue balik lagi ke rumah lo." Yuyun pun ikut nimbrung. "Mel, lo bikin degan deh, cerita dong, semalam lo lihat apa?" Meli narik napas dalam-dalam, soalnya pelan tapi penuh dengan ketegangan. "Gue gak mau bikin lo tambah takut, Sar, tapi gue harus cerita." Meli mulai cerita dengan nada gemetar. "Jadi gini, gue masuk kamar mandi kan karena kebelet. Biasa aja gak ada periset apa-apa. Tapi waktu gue lagi pipis, tiba-tiba gue denger suara kayak kuku panjang yang dicak-cakin ke tembok gitu, seret-seret. Awalnya gue mikir itu cuma suara tikus atau apalah, jadi gue cuek aja." Dia berhenti sebentar, menggigit bibirnya lalu melanjutkan. "Nah, pas gue selesai dan nengok ke pintu buat keluar, mata gue gak sengaja ngelirik ke pojokan di atas mesin cuci lo. Dan di situ gue lihat itu, Sar." Sarah sama Yuyun refleks duduk lebih dekat, penasaran sekaligus deg-degan. "Lihat apaan, Mel?" tanya Sarah setengah bergisik. Meli melotot kayak lagi ngeliat ulang apa yang dia ceritain itu. Ada sosok, wajahnya rusak, Sar. Bener-bener kayak dagingnya busuk, penuh luka yang kayak habis dikoyak-koyak gitu. Rambutnya kusut, hitam panjang berantakan banget. Dan matanya, dia berhenti lagi, suaranya mulai gemetar. Matanya bolong, gelap, gak ada cahaya hidup sama sekali. Sarah otomatis merinding, tapi Meli belum selesai. Dia melayang di situ, Sar, Yuyun. Kayak lagi nahan sakit yang parah atau mungkin marah banget. Tangannya yang panjang terus menggaruk-garuk tembok di atas mesin cuci lo, kayak mau ngelampiasin sesuatu. Tapi yang bikin gue gak bisa lupa, itu dari pinggang ke bawah hilang, gak ada apa-apa, cuman darah yang netes. Dan di bagian perutnya itu ada usus menjuntai keluar, masih berdarah-darah, kayak siap jatuh ke lantai kapan aja. Gue gak bisa, bener-bener gak bisa gerak waktu itu. Sarah sama Yuyun sama-sama terdiam, kulit mereka merinding sampai ke ubun-ubun. Yuyun coba ngambil napas, tapi jelas kelihatan dia juga ketakutan. Sarah ngerasa bingung harus ngomong apa. Dia akhirnya ngelirik ke Yuyun yang kelihatan mikir keras. Tapi sebelum Sarah sempat nanya lagi, Yuyun tiba-tiba buka suara. "Mel, gue ngerti perasaan lo, Mel," kata Yuyun pelan, tapi nadanya serius. Dia nengok ke arah Sarah, matanya penuh beban. "Sar, sebenarnya gue juga lihat sesuatu semalam, Sar." Sarah melotot. "Apa? Kok lo gak bilang apa-apa?" Yuyun ngusap wajahnya kayak lagi bingung gimana ngejelasinnya. "Gue gak mau bikin lo tambah takut, Sar. Tapi pas gue mau tidur di kamar utama, gue lihat ada sosok kayak orang. Dia jalan ngelewatin gue, terus nembus pintu kamar tidur lu." Sarah merinding. "Nembus? Maksud lo bukan orang beneran kan?" Yuyun ngangguk pelan. "Makanya gue gak jadi masuk ke kamar lo dan tidur di kamar sebelah ruang TV. Gue gak enak cerita, takut kalian tambah parno." Meli langsung diam, matanya nanar ngeliat ke Yuyun. "Jadi rumah itu memang ada penunggunya ya, Yun?" Yuyun cuma bisa mengangguk kecil. "Bukan cuma satu, Mel." Sarah terdiam, gak bisa ngomong apa-apa. Jantungnya berdegup kencang, merasa ada yang dingin merayap di punggungnya. Semuanya terdiam. Kantor yang biasanya ramai terasa sunyi di sekitar mereka.
Setelah merenung lama, Sarah akhirnya memutuskan buat telepon Pak Didin, satpam kantor yang dulu bantuin dia cari rumah dan dapat rumah itu. Tangannya gemetaran waktu nge-scroll kontaknya, tapi dia tahu dia harus cari jawaban. Begitu sambungannya tersambung, suara perak Pak Didin langsung kedengaran di sebelah. Halo, Bu Sarah. Sarah mencoba menenangkan suaranya, tapi tetap terdengar gemetar. Pak Didin, saya mau nanya, sebenarnya rumah saya ada apaan sih? Teman-teman saya ngalamin hal-hal aneh tadi malam. Saya jadi nggak tenang, Pak. Sejenak Pak Didin terdiam. Sarah cuma bisa nunggu. Mungkin nggak sabar. Akhirnya suara berat Pak Didin terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, kayak dia nggak yakin gitu mau ngomongnya. Bu Sarah, saya kan udah bilang ke ibu, tapi waktu itu ibu bilang rumah ini aman kok dan cerita-cerita seram itu cuma mitos. Sarah mendadak teringat percakapan mereka waktu itu. Dia memang cuek kalau soal gosip-gosip horor yang sempat Pak Didin singgung. Tapi sekarang semua kerasa beda. Pak, to the point aja lah Pak. Maksud Bapak gimana? Pak Didin menarik napas panjang. Kali ini nadanya berubah jadi serius, bikin bulu kuduk Sarah meremang. Rumah itu, Bu Sarah, letaknya persis di belakang bangsal isolasi rumah sakit. Bangsal itu tempat merawat pasien menular yang parah-parah. Dan banyak dari mereka yang gak selamat di sana, Bu. Sarah ngerasa tenggorokannya mendadak kering. Jadi maksudnya, tembok dapur rumah ibu itu nempel langsung sama bangsal itu, Ibu. Banyak yang bilang arwah-arwah di situ nggak pernah tenang. Mereka masih berkeliaran, nyari jalan keluar atau sekedar numpang lewat doang. Bayangan dapurnya sendiri langsung muncul di kepala Sarah. Dapur yang lampunya sering mati sendiri, terus suara-suara yang aneh kayak serak-serak kayak orang yang lagi jalan. Sekarang udah mulai masuk akal dan itu makin bikin dia takut. Biasanya sih mereka nggak ganggu, Bu, tapi kalau ada energi baru kayak penghuni baru ya bisa aja mereka jadi penasaran, tambah Pak Didin. Sarah cuma bisa diem bayangin sosok-sosok yang diceritain Meli tadi malam langsung muncul lagi. Kali ini lebih nyata. Tapi ibu jangan takut, mereka cuma numpang lewat doang, Bu, kata Pak Didin mengakhiri percakapan itu. Setelah Pak Didin mengakhiri percakapannya, Sarah terduduk terpaku di sofa. Di tengah lamunannya duduk menghampiri. Wajahnya masih serius. Sar, lo tau nggak? Gue dari kemarin kepikiran buat nyaranin lo sesuatu, cuman gak enak aja ngomongnya. Yuyun mulai, nada suaranya lebih berat dari biasanya. Sarah menatap Yuyun penasaran. Apaan, Yun? Gue udah mulai gak nyaman banget nih di rumah itu. Kalau ada cara buat bikin tenang, bilang aja. Yuyun mendekat, suaranya nyaris berbisik. Gini, gue kenal Pak Ustadz yang bisa bantu buat magerin rumah lo, Sar. Rumah-rumah yang dekat sama tempat kayak bangsal isolasi itu memang biasanya emang rawan penampakan. Pagerin bisa bikin mereka yang lewat-lewat itu nggak nembus masuk lagi ke rumah lo. Sarah mengangguk pelan, mulai melihat secerca harapan. Tapi lo yakin, Yun? Maksud gue, apa cara kayak gitu benar-benar bisa ngilangin mereka gitu? Yun tersenyum tipis, percaya nggak percaya, banyak yang udah nyobain dan nggak semua orang bisa lo bantu kayak gini. Pak Ustadz yang gue kenal itu paham banget, jadi mungkin bisa bantu dia. Lagian gak ada salahnya kan dicoba. Akhirnya mereka sepakat mengundang Pak Ustadz malam itu juga. Begitu Pak Ustadz datang, dia gak buang waktu. Dia langsung mulai ritualnya dengan membawa baskom kecil yang berisi air yang sudah diberi doa dan dikasih bunga-bunga di sana. Sambil berjalan berkeliling rumah, dia menyiramkan air itu di setiap sudut, termasuk ke dinding dapur. Aroma kemenyan samar-samar tercium, bikin suasana di dalam rumah makin berat. Sarah dan Yuyun berdiri di ruang tamu, saling cemas. Mereka memperhatikan setiap langkah Pak Ustadz yang tampak khusyuk. Tapi suasana yang tadinya hening mendadak pecah oleh suara tok tok tok. Sumber suara itu jelas dari dapur.
Sarah langsung membeku di tempat, wajahnya pusat. Namun tak lama kemudian suara itu berubah, kayak suara seret-seret gitu, kayak orang yang lagi menyeret sesuatu gitu. Dan suara itu terasa suaranya makin dekat, seakan sesuatu dari dapur sedang menuju ke ruang tamu. Pak Ustadz yang sedang berada di kamar saat itu berhenti membaca doa sejenak. Dia menatap ke dapur dan berkata, "Ada yang masih terikat di sini. Kita harus selesaikan ini sekarang." Dia menyiram lebih banyak air doa ke arah dapur sambil terus membaca doa-doa yang dengan lantang. Perlahan suara seretan itu mulai memudar. Awalnya terdengar seperti suara yang langkah kaki, lalu suara itu makin jauh dan seperti tertiup angin dan hilang sepenuhnya. Setelah ritual itu selesai, suasana rumah perlahan-perlahan udah mulai tenang. Lebih ringan lagi. Pak Ustadz tersenyum tipis ke arah Sarah. "Insya Allah sekarang rumah ini lebih tenang, Bu Sarah. Tapi ingat, jangan lupa baca doa rutin, terutama waktu maghrib. Dan satu lagi, jaga kebersihan rumah, terutama di dapur. Itu area yang paling rentan, Bu." Sarah mengangguk sambil berterima kasih. Meskipun lega, bayangan suara seretan tadi masih menghantui pikirannya. Dan setelah itu, rumah Sarah benar-benar udah gak ada gangguan lagi. Hidupnya pelan-pelan kembali lagi normal. Gangguan yang dulu bikin gak nyaman udah kayak tinggal cerita horor yang basi aja. Bahkan Sarah udah bisa tidur nyenyak tanpa lampu yang menyala lagi. Sesuatu yang dulu gak pernah kepikiran bakal dilakukan. Hari-hari itu berlalu tanpa drama. Yuyun sahabatnya sering main ke rumah buat nostalgia gitu, sambil ketawa-tawa lah maklum dengan teman ya, ngobrol-ngobrol gitu. Sarah pun mulai percaya kalau rumahnya memang sudah bersih. Tapi kepercayaan itu nggak bakal bertahan lama. Beberapa hari setelah pemagaran oleh Ustadz itu, rumah Sarah memang benar-benar bersih. Tapi pagi hari itu Sarah bangun lebih awal. Matahari bahkan belum muncul sama sekali. Suasana di luar yang agak gelap dan berkabut. Suara dingin pagi nempel di kulitnya, tapi justru bikin suasana jadi tenang. Dengan setumpuk cucian di tangan, Sarah keluar ke halaman buat jemur baju. "Segar banget pagi-pagi gini," gumamnya sambil senyum kecil. Satu persatu dia gantungin baju di tali jemuran. Angin pagi yang dingin berhembus bikin rambutnya berantakan sedikit, tapi dia gak peduli. Pas lagi asik jemur pakaian, dari sudut matanya Sarah ngelihat seseorang berjalan pelan di depan rumahnya. Pikirannya langsung penasaran dong, jadi dia nengok. Orang wanita berpakaian suster lewat. Jalannya lambat kayak orang yang gak punya tujuan gitu. Bajunya lusuh banget kayak gak pernah dicuci selama seminggu. Sarah yang dasarnya memang orangnya ramah langsung nyapa. "Pagi sus." Suaranya ceria, meski dalam hati sedikit heran. Tapi suster itu langsung berhenti, nggak kayak orang kaget atau gimana gitu membalas kesapaan orang. Tapi lebih kayak patung yang mendadak hidup. Gerakannya kaku banget pas dia perlahan noleh ke arah Sarah. Udah mulai ngerasa aneh, Sarah tetap berdiri di tempat. Tapi begitu wajah suster itu kelihatan jelas, napasnya langsung tertahan. Mata suster itu kosong, beneran kosong, hitam gelap, kayak gak ada jiwa di balik tatapan itu. Kulitnya pucat banget, hampir kayak putih lilin apa ya. Nah, di wajah yang putih kayak lilin itu ada bintik-bintik merah besar seperti bisul-bisul di seluruh wajahnya. Sarah langsung ngerasa perutnya mual. Waktu itu salah satu bintik itu tiba-tiba pecah dan dari dalamnya keluar sesuatu. Belatung. Ya, belatung kecil warna putih keluar dari bintik itu, menggeliat-geliat kayak hidup di suatu udah lama banget. Sarah mundur selangkah sambil tutup mulutnya. Tahan diri biar nggak teriak. Ya tetap aja walaupun dia takut ya kan, kali aja dia manusia atau apa gitu. Tapi kakinya kayak berat banget buat lari.
Dia cuma bisa berdiri sana terpaku, gak percaya sama apa yang dilihatnya. Suster itu gak ngomong apa-apa. Dia cuma balik jalan lagi menuju ke arah bangsal isolasi yang ada di sebelah rumah Sarah. Jalannya pelan tapi pasti, kayak memang tahu tujuannya memang ke sana. Sarah cuma ngikutin suster itu dengan matanya yang melongo. Masih gemetar gak tahu harus ngapain. Tapi pas sampai di depan pintu bangsal, sesuatu yang lebih gila terjadi. Suster itu tiba-tiba nembus pintu tanpa buka pintu dulu, tanpa berhenti. Tahu gimana? Tahu-tahu tubuh itu nembus aja gitu. Tubuhnya kayak kabut hilang begitu aja ke dalam bangsal. Sarah akhirnya bisa gerak lagi. Dia cepat-cepat lari ke dalam rumah, nyaris jatuh waktu nutup pintu. Nah, dengan napas ngos-ngosan dia ngelirik keluar jendela. Bangsal itu berdiri diam kayak biasa, tapi sekarang Sarah tahu ada sesuatu yang gak beres di bangsal itu. Astagfirullah, itu tadi apaan ya? Batinnya panik, tangannya udah basah dengan keringat dingin, dan dengkulnya kayak udah mau copot. Pundaknya itu merindingnya bikin, aduh gimana ya. Nah, dia coba tenangin diri, tapi pikirannya masih mengingat tentang suster yang tadi yang tiba-tiba tembus ke dalam pintu bangsal rumah sakit itu. Kejadian yang dialami Sarah tidak hanya terjadi pada pagi itu aja. Nah, pernah suatu malam ketika dia pulang lembur dari kantornya, sekitar jam 11 malam dia pulang. Namun tiba-tiba ketika dia masuk ke area perumahannya, seperti ada yang beda. Gerbang perumahan yang biasanya dijaga oleh Pas Satpam malah kebuka lebar, kosong, gelap, gak ada tanda-tanda kehidupan. Biasanya ada suara "selamat malam Bu" atau sekedar lambaian tangan. Tapi sekarang hening. Mungkin Pas Satpam lagi keliling kali. Sarah mencoba menenangin diri, tapi tetap aja perasaan aneh mulai muncul di dadanya. Pas mobilnya pelan masuk ke halaman rumahnya, tiba-tiba jreng, semua lampu jalan mati serempak, gelap total. Yang nyisa cuman lampu emergensi di ruang tamu rumahnya. Sarah ngerasa tenggorokan tercekat. Aduh, ini mati lampu lagi. Gumamnya sambil coba ngambil napas panjang. Meski dadanya udah mulai berat, dia buka pintu perlahan. Tapi di saat yang sama, mata Sarah menangkap sesuatu yang tersorot oleh lampu mobilnya. Sosok tinggi muncul dari arah bangsal isolasi. Jalannya tertatih pelan, kayak berat banget buat ngelangkah. Sarah langsung ngepris. Pas sosok itu mendekat makin jelas, dia pengen nutup mata tapi nggak bisa. Tubuhnya gemetar. Orang itu atau apapun itu, badannya penuh dengan luka-luka. Dagingnya kayak sobek, membusuk, dan dari tiap lukanya netes cairan hitam kental yang bikin Sarah hampir muntah. Bukan cuma itu, dari luka-lukanya itu belatung-belatung keluar, jatuh dan merayap di tanah. Sarah pengen ngelangkah mundur, tapi kaki kayak dipaku di tanah. Ya Allah, apaan ini? Batinnya setengah mati nahan teriak. Makhluk itu terus berjalan, langkahnya pelan tapi pasti. Arah jalannya lurus ke arah mobil Sarah, yang saat itu masih di jalan belum masuk ke halaman. Tiap langkahnya ninggalin jejak hitam di tanah. Sarah udah gak bisa mikir lagi. Bau busuk mulai menyerang hidungnya, bikin mual. Wajah makhluk itu lebih menyeramkan dari bayangan yang terlihat Sarah. Kulitnya udah nyaris copot dari tulang-tulangnya. Matanya kosong melotot kayak mau nerobos jiwa siapa saja yang lihatnya. Pas Sarah coba ngumpulin keberanian buat kabur, tiba-tiba krek. Dari atas suara seretan samar kayak ada yang ngesot turun dari genteng rumah. Jantung Sarah langsung berdetak gak karuan. Dia refleks dongak ke atas dan pelan. Dan di sana muncul sosok lain. Perempuan berbaju putih kotor, gaunnya robek-robek, penuh tanah dan lumpur. Dan wajahnya nggak ada.
Rata semuanya, bener-bener rata, nggak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit putih kusam yang mengerikan. Dan kayak putihnya itu kayak gimana ya, kayak busuk gitu. Dia turun pelan-pelan, langkahnya kayak ngambang, tapi auranya bawa hawa kematian. Kakinya yang kelihatan dari balik gaun putih itu udah tinggal tulang belulang. Tapi tiap gerakannya bener-bener bikin bulu kuduk berdiri. Sarah mulai nyadar, ini bukan kebetulan, ini semua seperti permainan malam yang jauh dari kata normal. Mereka berdua, makhluk yang penuh luka dan perempuan berwajah rata itu, berhenti sejenak. Tatapan kosong mereka saling bertemu. Sarah ngerasa ada semacam komunikasi di antara mereka. Kayak mereka tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan tanpa aba-aba, dua sosok itu mulai berjalan ke arah Sarah. Keringat dingin mengalir deras. Napas Sarah tersengal, tapi tubuhnya masih kaku, nggak bisa kabur. Suara belatung nyinying jatuh ke tanah dan desis angin yang makin keras di telinga. Makhluk itu semakin dekat, bau busuk, dingin malam, dan aura mengerikan menyatu jadi satu. Kebayang dong gimana rasa takutnya Sarah. Sarah nggak tahan lagi, jeritan keras keluar dari mulutnya yang memecah keheningan malam. Ah! Tapi begitu dia menjerit, semuanya jadi gelap total. Sarah roboh di tempat, gak sadarkan diri. Saat kelopak matanya terbuka, merasakan aroma disinfektan yang kuat. Begitu dia sadar sepenuhnya, matanya langsung tertuju pada seseorang suster yang berdiri di samping ranjang, tersenyum tipis sambil mengamati dirinya. Bu Sarah udah sadar ya? Suster itu berkata lembut. Tapi ada nada aneh di sana yang bikin Sarah sedikit merinding. Semalam, ibu ditemukan pingsan di dekat mobil, Bu. Beberapa warga dan satpam yang mengantar ibu ke sini. Sarah mencoba duduk, menarik napas panjang dan berusaha mengingat-ingat kejadian semalam. Semua terasa supres gitu, seperti mimpi buruk yang tersisa dari bayang-bayang pikirannya. Jadi, saya dibawa ke rumah sakit ya, Bu? Tanyanya dengan suara gemetar. Suster itu mengangguk, tapi senyumnya yang dipaksakan itu justru bikin Sarah makin gak tenang. Gimana kebayangkan suster yang pagi hari yang Sarah temuin? Ada sesuatu yang aneh dari cara suster itu tersenyum. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mata Sarah terpaku pada wajah suster itu. Dan sekelebat, ingatan pagi hari itu langsung menyergap pikirannya. Ingatan akan sosok suster pucat dengan wajah penuh jerawat dan belatung. Sosok yang muncul, saya bisa keluar sekarang kan, Bu? Sarah bertanya, suaranya tercekat. Suster itu masih tersenyum dengan tatapan kayak nggak lepas dari Sarah. Senyum terkunci, senyum tipis yang makin lama makin aneh. Ibu tenang saja, istirahat aja dulu, Bu. Sebentar lagi semuanya akan terasa lebih baik, katanya sambil melangkah mundur. Tatapannya terus terkunci ke mata Sarah, seperti menembus ke dalam pikirannya. Sarah terdiam, gak berani memalingkan pandangan dari suster itu, dan jantungnya berdetak kencang. Berapa lama Sarah pun kembali ke rumahnya. Nah, di rumahnya Sarah tanya dong ke Pak Satpam yang kata suster itu nganterin Sarah ke rumah sakit. Pak Surya namanya, Satpam komplek yang sering berjaga malam di dekat rumahnya. Ia penasaran dengan kejadian semalam dan butuh jawaban yang bisa bikin pikirannya tenang. Begitu melihat Pak Surya yang sedang duduk di pos Satpam, Sarah langsung menghampirinya. Pak, semalam itu saya kenapa tiba-tiba pingsan di dekat mobil ya, Pak? Pak, semalam itu saya pingsan ya, Pak. Terima kasih loh udah dibawain ke rumah sakit. Tapi kalau boleh tahu, Bapak pernah mengalami kejadian aneh nggak di komplek ini? Sarah mencoba bertanya kepada Pak Surya. Pak Surya hanya mengangguk pelan. Senyumnya tenang, tapi ada sesuatu ya di matanya yang seolah menyimpan rahasia. Ya, Bu, semalam saya dan beberapa warga dengar teriakan ibu yang berteriak keras banget, Bu.
Jadi ya melihat ibu pingsan di sana ya saya bawa ibu ke rumah sakit dong, takut ada apa-apa. Mun Pak, tahu nggak yang saya alamin semalam? Emangnya ibu ngalamin apaan Bu? Saya melihat sosok yang sangat nyeremin banget Pak. Dan mereka berdua itu nyamperin ke saya nggak berani kan, saya takut banget sehingga saya berteriak dan entah setelah itu saya gelap. Pak Surya mengangguk-angguk kecil sambil tersenyum. Ibu, itu biasa Bu di sini. Ibu, rumah ibu kan dekat dengan bangsal isolasi, jadi ya wajar. Tapi jangan khawatir kok Bu, mereka nggak bakal ganggu ibu. Mereka ya nyumpang lewat doang ya. Asal kita selalu banyak doa dan gak macem-macem aja. Cuman kadang kalau memang lagi apes aja ya ketemu mereka. Ada saat-saat tertentu bangsal itu seperti menarik mereka keluar. Dan seringnya ya muncul di malam hari Bu, kata Pak Surya menggema di benak Sarah. Semenjak kejadian itu Sarah mulai waspada setiap kali dia keluar rumah. Apalagi kalau dekat dengan bangsal isolasi yang berada tepat di sebelah rumahnya. Kini, tiap malam Sarah bisa merasakan aura dingin yang seakan mengintai dari balik pintu bangsal itu. Beberapa kali bayangan samar terlihat di waktu-waktu tertentu. Tapi yang jelas, mereka selalu berada di sana, entah berdiri, berjalan lambat atau sekedar untuk duduk menunduk di sudut ruangan. Meski sudah mulai terbiasa, Sarah tetap merasa ngeri karena setiap kali bertemu dengan sosok itu, ia tahu ada sesuatu di balik bangsal isolasi yang menyimpan rahasia-rahasia kelam yang belum terpecahkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita bangsal isolasi di sebelah rumahku bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman yang mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap malam yang sepi selalu ada risiko yang tak terduga menunggu. Tetap waspada, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.